Kisah nyata kali ini dibuka guys pada sebuah cerita di balik kehidupan rumah tangga yang tampak tenang, namun ada rahasia yang tersembunyi guys. Nah, cerita dimulai guys. Sang istri yang merasa tersisih dan sakit hati karena perlakuan keluarga suaminya mulai menjalin hubungan terlarang dengan seorang sopir guys. Nah, tak disangka, dari sinilah sakit hati itu membawanya pada sebuah keputusan yang tak terbayangkan. Ia meminta selingkuhannya untuk mengakhiri hidup suaminya sendiri guys. Bagaimana kisahnya? Simak di channel Damur Story ini, dimana membahas kasus tragedi kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Istri Petani Kepincut Sopir Enak-enak di Hotel Melati, Suaminya tius di kubangan. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi guys pada tahun 2022 di Sumatera Utara. Pada bulan Juni tahun 2022, satu rombongan keluarga berencana pergi ke Pemantang Siantar untuk menghadiri sebuah pesta guys. Salah satu anggota rombongan itu adalah Anita Manulang yang ikut dalam perjalanan dengan menaiki mobil sewaan yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Hinsan Sianturi. Perjalanan dari desa Sampean di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, ke Pemantang Siantar cukup jauh guys. Mereka harus menempuh jarak sekitar 5 jam menggunakan mobil sewaan tersebut. Nah guys, dari sinilah awal mula perkenalan antara Anita dan Hinsan, sang sopir tersebut, dimulai guys. Anita yang berusia 46 tahun telah menikah dengan Harlen Siregar, pria pekerja keras berusia 48 tahun yang setiap harinya bekerja mengolah ladangnya guys. Mereka dikaruniai 4 anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Atas ketekunan Harlen ini, ia berhasil membiayai pendidikan anak-anaknya. Bahkan, salah satu dari mereka sudah bekerja guys. Awalnya, keluarga ini hidup harmonis dan tentram di desa Sampean, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara guys. Namun, sejak Anita mengenal Hinsan, sopir mobil sewaan yang menyebut dirinya sebagai duda berusia 50 tahun, nah dari sinilah guys, menjadi titik awal keretakan dalam rumah tangganya dengan Harlen perlahan mulai tampak guys. Kembali ke cerita guys. Anita dan rombongannya berangkat menuju Pemantang Siantar untuk menghadiri sebuah pesta dengan menumpang mobil sewaan yang dikemudikan oleh Hinsan Sianturi guys. Perjalanan yang panjang ditambah posisi duduk Anita yang tepat di samping Hinsan membuat mereka sering terlibat percakapan. Mulanya hanya obrolan ringan, namun lama-kelamaan semakin mendalam guys. Singkatnya, Anita dan Hinsan akhirnya bertukar nomor telepon. Sekitar 2 minggu setelah pertemuan pertama mereka guys, mereka ini sepakat bertemu kembali. Kali ini hanya berdua saja guys. Mereka membuat janji di terminal Dolok Sanggul, dan dari sanalah perasaan di antara mereka mulai tumbuh semakin kuat guys. Sejak pertemuan itu, Anita dan Hinsan semakin terjerat dalam hubungan yang terlarang guys. Anita seolah lupa bahwa ia adalah seorang istri dan ibu dari 4 anaknya guys. Setiap hari mereka saling mengirim pesan-pesan romantis dan sering berbicara lewat telepon secara diam-diam. Di sisi lain, Harlen, suami Anita, yang tidak menyadari perubahan sikap istrinya,
tetap tekun pergi ke ladang untuk mengurus tanamannya guys. Kasihan sekali ya guys, suaminya sudah panas-panas bekerja di ladang, istrinya malah main di belakang guys. Hingga akhirnya seminggu kemudian guys, pertemuan ketiga mereka pun tak terelakkan dengan alasan hendak berbelanja ke kabupaten. Nah, si Anita ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali bertemu dengan pria yang kini telah mengambil hatinya, yaitu Hinsan sang sopir guys. Untuk menjaga kerahasiaan, mereka sepakat pergi keluar kabupaten dan langsung menuju hotel melati di daerah Dairi. Tidak perlu mewah, yang penting kita bisa berdua bang, ungkap Anita kepada Hinsan saat pria itu mengatakan hanya mampu menyewa kamar di hotel tersebut. Singkat cerita, sejak pertemuan pertama mereka pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2022, mereka telah berhubungan 4 kali dengan cara janjian di luar Kabupaten Humbang Hasundutan. Tentu saja sambil membohongi keluarga masing-masing untuk bisa keluar rumah guys. Ini parah guys, ini parah guys. Hinsan Shanturi yang tampaknya juga terpesona, bahkan pernah mengajak si Anita ini untuk kawin lari guys. Namun Anita mengatakan bahwa mereka harus memikirkan cara lain dulu. Di sisi lain, sikap Anita terhadap suaminya semakin memburuk. Ia sering marah dengan alasan uang belanja kurang dan masalah kecil lainnya. Beginilah guys, kalau wanita sudah berpaling hati atau kelain hati, ada aja masalah kecil dibesar-besarkan guys. Dalam hatinya, Anita mulai merasa tidak nyaman ketika berdekatan dengan Harlen. Padahal suaminya sendiri guys, kayak orang lain aja sudah kan guys. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2022, saat menghadiri pertemuan keluarga, Anita merasa tersinggung oleh ucapan dan hinaan dari keluarga suaminya. Dan ini membuatnya semakin sakit hati terhadap Harlen. Pada tanggal 26 Agustus, Anita kembali bertemu Hinsan, dan disinilah mereka mulai merencanakan langkah untuk menyingkirkan suami Anita. Apa yang dipikirkan ibu ini ya kan guys? Tidak mikirkan anak, mana perjuangan mereka sebelumnya ya kan guys? Bisa sampai terpikir untuk menyingkirkan suami sendiri. Ada. Kepada Hinsan, Anita berkata, "Coba kamu berani nggak menyingkirkan suamiku? Jika kamu berani dan berhasil, kita bisa segera menikah." Merasa tertantang, darah duda Hinsan berkobar guys, sehingga Hinsan langsung menerima tantangan Anita ini. Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 3 sore, Hinsan menelpon Anita untuk memberitahu bahwa Harlen suaminya telah berhasil ia buat pergi selamanya guys. Ia menceritakan bahwa sekitar pukul 11, setelah Harlen tiba di ladang yang diantar oleh keponakannya, Hinsan segera melancarkan aksinya guys. Nah, inilah ceritanya guys. Setelah keponakan Harlen pulang, suaminya tampak berdiri sendirian di dekat kubangan itu guys. Disinilah Hinsan melancarkan serangannya, mengarahkan benda tumpul kepada Harlen berulang kali hingga pria itu tak berdaya guys. Setelah itu, ia memasukkan tubuh Harlen ini ke dalam kubangan di ladang tersebut dan segera pergi ke lokasi agar tidak dicurigai oleh warga. Meskipun kubangan itu berjarak sekitar 50 meter dari jalan, lokasinya yang jauh dari pemukiman membuat aksi Hinsan pada Harlen tidak diketahui oleh siapapun. Sekitar pukul 16 kurang 45 menit sore itu, Anita mulai berpura-pura panik karena suaminya tak kunjung pulang dari ladang. Biasa guys, acting. Ia tidak bisa ditemukan dan bahkan tidak dapat dihubungi. Anita mengajak tetangga dan kerabatnya untuk membantu mencari keberadaan Harlen ini guys. Hingga akhirnya mereka sampai di area sekitar kubangan di ladang milik keluarganya. Saat berada di dekat kubangan, Anita berakting seolah-olah melihat jejak kaki Harlen dan menunjukkan kekhawatiran bahwa suaminya mungkin telah terjatuh ke dalam kubangan tersebut. Kemudian Anita meminta kepada abangnya, Lambok Manulang, untuk mencoba menuruni dan masuk ke dalam kubangan guna memastikan keadaan. Dan benar saja, Harlen ditemukan di dalam kubangan tersebut dalam kondisi telah meninggal dunia dengan beberapa bekas luka di tubuhnya. Disinilah
akting Anita semakin menjadi-jadi. Ia menangis meraung-raung saat melihat suaminya sudah tak bernyawa dalam kubangan itu. Anita bersikap seolah-olah sangat sedih dan terkejut mengetahui bahwa suaminya telah dihabisi oleh seseorang. Padahal dia sendiri otaknya, ya kan guys. Setelah menerima laporan mengenai insiden tersebut, pihak kepolisian segera menyelidiki TKP. Mereka pun memeriksa 20 orang saksi untuk mengungkap siapa yang berada di balik semua kejadian ini. Awalnya, tak ada yang mencurigai Anita, hingga abangnya, Lambok Manulang, bertanya kepada Anita, sebagai orang yang pertama kali menemukan Harlen di kubangan itu, apakah dia terlibat dalam peristiwa yang menimpa suaminya. Namun, Anita menjawab tegas bahwa ia tidak terlibat. Tepat 13 hari setelah penemuan Harlen, pada tanggal 10 September tahun 2022, semua mulai terungkap ketika petugas memeriksa ponsel milik Anita. Di dalam ponsel tersebut ditemukan percakapan mesra antara Anita dan pria lain bernama Hinsan Sianturi. Dari situlah penyelidikan semakin diperketat dan petugas segera memanggil serta memeriksa Hinsan untuk dimintai keterangan. Anita pun kembali diinterogasi. Fakta mengejutkan terungkap. Anita mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan spesial dengan Hinsan sejak 3 bulan sebelumnya, setelah melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali, seolah mereka berdua tak ingin dipisahkan. Anita juga mengakui bahwa dialah yang meminta Hinsan untuk menyingkirkan Harlen karena merasa sakit hati terhadap suaminya dan juga keluarga suaminya, guys. Selain itu, Anita mengungkapkan bahwa ia dan suaminya memiliki masalah terkait keuangan dalam keluarga mereka. Namun, banyak yang menganggap pernyataan tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari oleh Anita untuk menutupi perselingkuhannya. Anita juga membandingkan pekerjaan suaminya yang hanya seorang petani dengan Hinsan yang berprofesi sebagai sopir. Ia membayangkan akan hidup lebih nyaman jika menikah dengan Hinsan, sehingga ia ingin segera menikah dengan pria tersebut dan mulai merencanakan langkah untuk menyingkirkan suaminya. Sementara itu, Hinsan juga mengakui bahwa ia benar-benar menjalin hubungan dengan Anita dan berkeinginan untuk menikahinya. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa Anita sempat bertemu dengan Hinsan sesaat setelah Harlen ditemukan meninggal dunia. Mereka bertemu di persimpangan jalan, di mana Anita memberikan uang sebesar Rp400.000 kepada Hinsan. Uang tersebut diberikan karena sebelumnya Hinsan menghubungi Anita dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli bahan bakar. Nah guys, dari sini aja sudah nampak ya kan ekonominya ya kan guys. Uang tersebut kemudian digunakan Hinsan untuk membeli BBM dan jalan-jalan keliling kota, seolah-olah merasa yakin bahwa aksi yang mereka lakukan tidak akan terungkap. Hinsan Sianturi dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar 338, sedangkan Anita Manulang dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 junto 55 yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Setelah penangkapan dan terbukti bersalah, Anita sebagai dalang dari insiden yang menimpa suaminya Harlen menghadapi kenyataan pahit saat keempat anaknya enggan mengunjunginya di penjara. Tampaknya, anak-anak Anita merasakan kepedihan yang mendalam dan membenci ibunya atas tindakan yang dilakukan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa pilihan yang buruk bisa membawa konsekuensi serius. Tindakan egois dapat merusak hubungan dengan orang yang kita cintai. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.